Kembali lagi adik-adik sekalian, kita akan membahas pembahasan kita mengenai letak bilangan pada garis bilangan. Pada beberapa video sebelumnya, yaitu di bagian 1 dan bagian 2, kita sudah membahas kurang lebih ada 4 pokok bahasan. Nah, kita sekarang akan membahas 2 pokok bahasan lagi. Yang pertama adalah menaksir bilangan yang ditentukan letaknya pada garis bilangan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas menentukan pola pada barisan bilangan. Ya, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita lanjutkan kembali. Nah, menaksir bilangan yang ditentukan letaknya pada garis bilangan. Nah, adik-adik misalkan di sini ada suatu garis bilangan ya. Ada 2, ada 4, ada 6. Nah, kemudian di sini tahu-tahu ada A. Nah, ya kan? Kemudian ada 10, kemudian 12, ada B, dan ada C. Oke ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Kita perhatikan yang 3 angka depan ini ya. 2, 4, dan 6. 2, 4, 6. Oke ya. Polanya adalah, pertama adalah 2, kemudian 4, kemudian 6. Nah, pada setiap ini angka, ini ada selisih, ya kan? 2 ke 4, itu selisihnya berapa? 2 kan? Biar 2 biar sama dengan 4, kita tambahkan dengan 2. 2 tambah 2 adalah 4. Oke ya. Nah, 4 agar sama dengan 6, kita tambahkan 2 juga. 4 plus 2 sama dengan 6. Gitu. Nah, jadi setiap angka ini, untuk angka berikutnya kita tambahkan dengan 2. Sehingga kita dapat menuliskan di sini bahwa 6 setelah 6, A ini adalah 6 ditambah dengan 2. Ada 8. Gitu ya. Sedangkan B ini kan 12. Sebelum B ada 12, berarti B itu adalah 12 kita tambah dengan 2. Sama dengan 14. Nah, kemudian untuk yang C, untuk yang C, karena B itu 14, maka C adalah 14 ditambah dengan 2, sama dengan 16. Sehingga kita dapatkan bahwa A itu 8, B itu adalah 14, dan C adalah 16. Seperti itu adik-adik ya. Jadi semoga ini bisa dipahami untuk menentukan atau menaksir bilangan yang ditentukan letaknya pada garis bilangan. Nah, ini ada satu contoh soal. Gitu kan. Ada angka 8 di awal, di sini ada angka 8. Kemudian kita nggak tahu kosong, setelah itu dua kotak biru, kemudian ada 14, kotak biru lagi, kemudian ada 18 dan 20. Nah, kita perhatikan 18 dan 20-nya saja. Karena yang bisa kita taksir adalah di antara mereka. Di antara 18 hingga 20, ini kan selisihnya 2, ya kan? 18. Nah, setelah angka 18 itu angka 20. Nah, 18, 20 itu dari 18 plus 2. Sehingga dapatlah 20. Gitu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 8. Berarti dia angka setelah 8 adalah, sini adalah 8 ditambah 2. Sama dengan 10. Gitu ya. Sedangkan yang ini adalah, ini kan sebelumnya 10. Berarti 10 ditambah 2. 12. Nah, 14 itu kan dari, ini kan 12 nih. 12 ditambah 2. Nah, setelah 14 berarti di sini ada 14 ditambah dengan 2, 6, 16, 18, 20. Nah, kemudian yang di sini adalah angka sebelumnya 20 ditambah dengan 2, 22. Nah, 24 itu 22 tambah 2, 24. Nah, setelah 24, kita cari lagi 24, kita tambahkan dengan 2. 24 kita tambah dengan 2 sama dengan 26. Nah, 28 itu kan dari 26 ditambah 2. Begitu adik-adik. Ya. Jadi ini sangat mudah. Kemudian adalah contoh soal lagi. Ya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, cuma di sini selisihnya berbeda. Perhatikan. Yang angka yang berdekatan cuma 12 sama 18. 12 ke 18, ya kan? 12 agar supaya 18 kita tambah berapa? Ditambah dengan 6. Ya enggak? Selisihnya kan 6 ini. 18 kita kurangi 12
8 kurangi 2, 6. 1 kurangi 1, 0. Sehingga selisih di antara mereka adalah 6. Bisa dipahami ya? Sehingga kita dapat menentukan atau menaksir angka setelah 18 itu berarti dia adalah 18 kita tambah dengan 6. Berapa sama dengan 20? 24. Sini 24. Nah, 30 itu sendiri adalah sebelum 30 kan 24. 24 kita tambah 6 sama dengan 30. Nah, di sini sebelum ini kan ada 30 tuh. Berarti 30 kita tambah dengan 6. 36. Sama 42 ini. 42 itu kan dari 36 ditambah dengan 6. 42. Nah, yang di sini adalah 42 kita tambah dengan 6. 48. 54 juga sama. 54 itu adalah 48 tambah 6. Yang di sini adalah 54 tambah 6 sama dengan 6. 60. Gitu. Nah, ini 66 dari 60 tambah 6. Setelah ini berarti yang sini adalah 66 ditambah 6. 72. Simple. Itu aja. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang matematika SD untuk kelas 3. Nah, ini contoh soal yang lain lagi. Diberikan suatu baris bilangan seperti ini, Bu. Ya kan? Nah, di sini ada dua angka yang bisa kita cari selisihnya atau cari perbedaannya di sini. 10 ke 20. Itu selisihnya berapa? Berarti 10 kan? 20 kurangi 10 kan 10. 70 sama 80. Sama. Selisihnya 10. Berarti masing-masing angka memiliki selisih 10. Oke. Kita cari sekarang. 10, 20, 20. Di sini berarti 20 ditambah 10. 30. Yang ini 30 tambah 10. 40. 50 dari 40 tambah 10. Yang di sini juga sama. 50 ditambah 10. 60. 70 dari 60 tambah 10. 80 dari 70 tambah 10. Nah, setelah 80 berarti 80 tambah 10. 90. 100 itu 90 tambah 10. Setelah itu di sini berarti 100 kita tambahkan dengan 10. 110. Oke, sangat mudah sekali saya kira untuk ini pokok bahasan ini. Nah, pokok bahasan selanjutnya yang pada bab 1 ini kita akan membahas tentang menentukan pola pada barisan bilangan ya. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah barisan bilangan, yang kedua menentukan pola pada barisan bilangan, yang ketiga adalah pola bentuk geometri ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu barisan bilangan. Nah, adik-adik sekarang bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Perhatikan deretan bilangan berikut ini. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kemudian yang ketiga ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ketika deret-deret bilangan tersebut itu memiliki pola tertentu. Polanya kan berbeda tuh antara 1, 2, dan 3. Ya kan? Yang pertama yang bagian ini ya. Ini merupakan deretan bilangan-bilangan asli. Ya kan? Ini bilangan asli. Ya. Yang kedua itu adalah deretan bilangan ganjil. Dan yang ketiga adalah bilangan apa? Bilangan genap. Oke ya. Nah, deretan-deretan yang mempunyai pola itu kita sebut dengan barisan bilangan. Gitu. Deret ini kan berderet di bilangan-bilangan ini. Nah, karena dia itu berpola, maka kita namakan dengan barisan bilangan. Ingat-ingat ya, barisan bilangan itu apa? Barisan bilangan adalah deretan-deretan yang memiliki pola tertentu. Itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, seperti tadi bahwa deretan-deretan yang memiliki pola tertentu dinamakan dengan barisan bilangan. Yang pertama, karena dia bilangan asli, maka dinamakan dengan barisan bilangan asli. Sedangkan yang kedua,
merupakan bilangan ganjil, kita sebut dengan barisan bilangan ganjil. Sedangkan yang ketiga, kita sebut dengan barisan bilangan genap. Nah, setiap bilangan pada barisan bilangan tersebut itu memiliki suku barisan. Ya, masing-masing angka itu kita namakan dengan suku barisan. Yang misalkan di dalam bilangan asli 1, ya, 2, 3, 4. Ya kan, dia membentuk barisan bilangan. Nah, 1 itu merupakan suku pertama. Ya kan? Yang paling awal itu suku pertama. Setelah suku pertama ada suku kedua. Setelah suku kedua ada suku ketiga dan suku keempat. Gitu. Nah, kalau pada bilangan ganjil ini berarti suku pertamanya 1. Yang ini. Bilangan ganjil berarti suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7, suku kelimanya adalah 9, suku keenamnya adalah 11, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Jadi ingat-ingat, deretan memiliki pola tertentu dinamakan dengan barisan bilangan. Kemudian di dalam barisan bilangan itu, setiap bilangan itu ada kita namakan dengan suku barisan. Ya, yang pertama itu suku pertama, yang kedua suku kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan menentukan polanya. Kita kan sudah tahu nih, sudah mengenal istilah yang namanya dengan barisan bilangan, gitu kan. Kemudian kita akan menentukan pola dari barisan bilangan tersebut. Nah, yang pertama ini misalkan bilangan asli. Ya. Yang pertama itu angka 1, yang kedua angka 2, yang ketiga angka 3, yang keempat angka 4, 5, 6, dan 7, mungkin seperti itu. Nah, kita perhatikan polanya. Dari 1, ini kan suku pertama ke suku kedua. Ya kan? Suku pertama ke suku kedua, itu selisihnya berapa? 1 kan? Berarti di situ adalah suku pertama kita tambahkan dengan 1 plus 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Ya. Untuk mendapatkan suku ketiga, nah berarti kita tambahkan suku kedua ditambah dengan 1. Dapatlah 3. Untuk mendapatkan suku keempat, nah suku keempat itu didapatkan dari suku ketiga ini ditambah dengan 1. 4. Nah untuk mendapatkan suku kelima, kita tambahkan suku keempat ditambah dengan 1. Dapatlah 5. Kemudian suku ke-6 kita dapatkan dari suku kelima ditambah dengan 1, dapatlah 6. Kemudian suku ke-7 kita dapatkan dari suku ke-6 ditambah dengan 1, jadilah 7. Seperti itu ya. Polanya seperti itu. Jadi setiap bilangan atau setiap angka di sini, ya kan, setiap sukunya dia merupakan penjumlahan dari bilangan atau angka sebelumnya ditambah dengan 1 gitu, untuk bilangan asli. Nah, sekarang kalau misalkan bilangan seperti ini nih. 1, 3, 5, 7, 9, ya kan? Dari 1 ke 3 itu berarti kan harus kita tambahkan 2, selisihnya kan 2 di sini. Tambahkan dengan 2. Dari 3 ke 5 itu ditambah 2 lagi, ya. 5 ke 7 ini kita tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Kalau kita tambah 2 lagi, dapatlah 11 dan seterusnya, gitu ya. Nah, suku pertama yang mana? Ini suku pertama di sini paling awal. Setelah suku pertama ada suku kedua. Setelah itu ada suku ketiga, ya kan? Ada suku keempat, ada suku kelima, suku keenam, ya kan? Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ada yang namanya pola bentuk geometri. Kalau tadi kan mudah itu tadi ya, cuma tinggal menjumlahkan suku sebelumnya dengan satu angka tertentu. Nah, sekarang kalau di dalam pola bentuk geometri, kita nggak sekedar menjumlahkan, juga mengalihkan. Dan tidak ada 1 di sini ya, ada 4, ada 9, ada 16. 1, 4, 9, 16. Kalau ini barisan bilangan persegi, persegi itu ini. Ya, ini persegi. Kalau ini 1, 1 berarti 1 kali 1, 1. Kalau 2 berarti gini. Ya kan? Sisinya 2 kali 2. 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Dapat 4. Nah, kalau 9 berarti 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan nih. Pada barisan bilangan persegi, ya kan? Ini kan suku pertama. Suku pertama berarti 1 kali 1. Suku kedua, 2 kali 2 kali 2. Ya kan?
Suku ketiga, 3 kali 3. Suku keempat, berarti 4 kali 4. Suku kelima, berarti kalau 5 dikali 5, itu suku kelima. Suku keenam, 6 kali 6. Suku ketujuh, 7 kali 7. Gitu. Dan seterusnya. Ya, begitu. Jadi polanya seperti itu pada barisan bilangan persegi. Kemudian kalau barisan bilangan segitiga, nah ini lihat. Kalau satu bulatan cuma satu, setelah itu ada 3, ya kan? Satu ada 6, ada 10. Nah, ini membentuk pola ini adik-adik semua. Ada 1, ada 3, ada 6, ada 10. Dari suku pertama, ini 1 kan suku pertama, 3 suku kedua. Dari suku pertama kedua kita tambah dengan 2. Dari suku kedua ke suku ketiga kita tambah dengan 3. Suku ketiga ke suku keempat kita tambah dengan 4. Gitu. Nah, kalau ada suku kelima, berarti harus kita tambah dengan 5, gitu ya. Tambah 5, 15. Nah, kalau ada suku ke-6, kita tambah dengan 6. Suku kelima ini tambah dengan 6, menjadi 21. Nah, kalau ada suku ke-7, berarti dia suku ke-6-nya kan 21. Ditambah dengan 7, 28. Ini suku ke-7. Gitu. Itu untuk barisan bilangan segitiga. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini adalah barisan bilangan persegi. Ini menarik adik-adik. Kalau bilangan persegi, persegi itu kalau tadi kan persegi panjang ya. Kalau tadi kan persegi. Kalau persegi panjang itu seperti ini. Sisi-sisinya berbeda, ya kan? Sisi ini panjang sama lebarnya kan berbeda. Kalau persegi tadi dia sisi-sisi sama, panjang sama lebarnya dia sama. Yang barisan bilangan persegi. Kalau persegi panjang dia tidak sama, gitu. Nah, kalau di sini ada diperhatikan, yang pertama suku pertama adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Yang kedua 2 kali 3, 6. Ya, diingatkan ya. Kemudian yang ketiga, suku ketiga ya, 3 kali 4, 12. Yang keempat berarti 4 kali 5, 20. Yang kelima berarti 5 kali 6, 30. Kemudian yang berapa lagi? Setelah 5 ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. Berarti 6 kali 7 gitu. 6 kali 7 berapa? 6 kali 7, 42. Ya. Jadi diperhatikan polanya. Dari suku pertama dan suku selanjutnya, ada diperhatikan itu. Ya. Kalau suku pertama, 1 dikalikan 2. Ya kan? Suku pertama, 1 kalikan dengan 2. Suku kedua, 2 kalikan dengan 3. Suku ketiga, kan? 3 kalikan 4. Jadi kalau dirumuskan, Sn itu kan suku kesekian, berarti dia N dikalikan dengan N plus 1. Itu. Bisa dipahami nggak? Misalkan ya, kita cari suku pertama. Berarti dia, ini kan suku pertama. Pertama kan, berarti dia 1. N-nya berapa? 1 juga. Ditambah 1. Sama dengan 2. 1 kali 2. Ya kan? 1 kali, ini kan 2 di 1 kali dengan 2. Sama dengan 2. Itu suku pertama. Nah, kalau suku kedua berarti N-nya kan 2. Ini N, 2, N per 1, 2 plus 1. Berarti dia 2 dikalikan dengan 3, 6. Ya kan? Itu sama kan ini? Lihat S1-nya 2, S2-nya 6. Buktikan suku ke-6 misalkan. Suku ke-6 berarti dia 6 kita kalikan dengan 6 plus 1. Nah, rumusnya adalah N plus 1 gitu kan. Berarti 6 kita kalikan dengan 7. 42 gitu ya. Perhatikan aja dari polanya seperti apa gitu kan. Itu lebih memudahkan kalian. Baik adik, ini ada satu contoh soal, beberapa contoh soal, perhatikan. Ada 1, 3, 5, 7. 1 ke 3 berapa? Selesainya 2. Ini 2 juga ini. Nah, berarti tinggal tambahkan 2 aja. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2 lagi 11. Berikutnya 11 tambah 2, 13. Setelah itu 15. Setelah itu 17. Tambah 2 lagi 19. Gampang kan? Nah, ini dia. 1 ke 3 berapa? 2. 3 ke 6, 3. Ini 4. Nah,
angka yang kita jumlahkan dengan suku sebelumnya itu dia bertambah satu-satu. Berarti kalau di setelah 4 ada 5 kan? Ini kita tambah 5 di sini. Ya kan? Kita tambahkan dengan 5. Ya, 10 tambah 5, 15. Berikutnya berarti tambahkan dengan 6, 21. Ya kan? 15 tambah 6, 21. Berikutnya tambahkan dengan 7, 28. Berikutnya lagi tambahkan dengan 8, 36. Tambah lagi dengan 9. Jadi berapa? 45. Tambah dengan 10, 55. Oke, adik untuk pembahasan kita tentang matematika, untuk bab 1 sudah selesai. Semoga ini bisa membantu kalian. Kalau memang belum selesai bisa diputar ulang. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan bisa tuliskan di dalam kolom komen agar kita nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.